Oke, halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor, khususnya di asas black ya. Jadi di sini soal pertama kita akan membahas tentang konversi suhu. Nah, biasanya di mana pada konversi suhu itu kita bisa menggunakan rumus perbandingan. Tapi kalau seandainya kalian banyak ngafal rumus, ini ada satu rumus yang bisa digunakan untuk mengkonversi setiap suhu yang ada. Oke, yang pertama, dimana dikatakan rumusnya adalah TT, jadi temperatur yang ditanya sama dengan dikurang dengan TBT, titik bawah temperatur ditanya, per titik atas yang ditanya dikurang dengan titik bawah yang ditanya, dimana nilainya akan sama dengan TK dikurang dengan TBK. Artinya titik bawah yang temperatur yang diketahui dikurang titik bawah temperatur yang diketahui dibagi TAK dikurang dengan TBK. Oke, yang mana namanya TAK TBK? Kita cek dulu di sini. Yang pertama dikatakan ada termometer Celcius. Oke, termometer Celcius kita gambar dulu skalanya. Adalah termometer Celcius. Di mana termometer Celcius titik bawahnya adalah 0 derajat, sementara titik atasnya adalah 100 derajat. Sementara termometer Fahrenheit, nah jadi kalau termometer Fahrenheit titik bawahnya itu adalah berapa? 32 ya. Titik atasnya adalah 212. Oke. Dengan demikian, nah dikatakan benda bersuhu X derajat Celcius ketika diukur dengan termometer menunjukkan skala 2x derajat Fahrenheit. Berapakah nilai X? Nah, dengan demikian berarti sini kita boleh pakai seandainya kalau yang diketahui. Jadi kalau yang diketahui kita anggap adalah Celsiusnya, berarti di sini kita ganti dengan X. Nah, berarti ini X. Berarti min bawah Celsius, berarti bawah Celsius adalah 0 per 100 dikurang dengan 0. Terus akan sama dengan, nah di sini misalnya diketahui yang kita anggap ini adalah Fahrenheit. Nah, berarti titik termometer yang ditunjukkan oleh skala Fahrenheit nilainya adalah 2x. Nah, kita tulis 2x di sini dikurang dengan titik bawahnya adalah 32. Oke, per 212 dikurang dengan 32. Nah, berarti ini X per 100 akan sama dengan 2X min 32 dibagi dengan 180. Oke, kedua ruas kita bagi 20, ini hasilnya adalah 5, ini hasilnya adalah 9. Nah, tinggal kita kali silang, X kali 9, nah berarti 9X, kemudian 5 sama dengan 5 kali 2X berarti 10X, dikurang dengan 32 kali 5 berarti dikurang dengan 160. Kita kumpulkan yang X dengan yang X, yang tidak ada dengan tidak ada. Oke, maka ini pindah sini, jadinya awalnya min pindah ruas jadi plus 160 akan sama dengan 10X dikurang dengan 9X. Sehingga nilai X itu adalah berapa jadinya? Ya, atau di sini tetap dulu ini tetap 160 sama dengan 10X kurang 9X adalah X. Jadi nilai X adalah 160. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C ya. Oke, di soal berikutnya masih tentang di termometer konversi suhu. Nah, dikatakan termometer X menunjukkan angka minus 20 pada titik beku air dan 130 pada titik didih air. Oke, dengan demikian jadi kita gambar dulu termometer X. Nah, di sini adalah termometer X. Yang katanya titik bekunya titik bawah adalah minus 20 dan titik atasnya katanya adalah 130. Terus titik didih air, pada titik didih air suhu X dan Celsius akan menunjukkan angka yang sama. Nah, terus pertanyaannya, pada suhu berapakah termometer X menunjukkan angka yang sama dengan termometer Celsius? Kita masih ingat bahwa termometer Celsius itu titik bawahnya adalah 0, titik atasnya adalah 100. Oke, dengan demikian jadi kita gunakan rumus yang sama dengan soal sebelumnya. TT temperatur yang ditanya dikurang dengan titik bawah temperatur yang ditanya per titik atas yang ditanya dikurang dengan titik bawah temperatur yang ditanya. Nilainya akan sama dengan titik temperatur yang diketahui dikurang titik bawah yang diketahui per titik atas yang diketahui dikurang dengan titik bawah yang diketahui.
Oke, kita misalkan di sini termometer X dan apa katanya suhu pada suhu berapa X dan C sama. Oke, jadi saya misalkan termometer X itu suhunya sama dengan termometer C sama dengan T. Jadi biar gampang. Sehingga TT saya ganti dengan T. Jadi TT saya ganti dengan T minus titik bawah yang ditanya. Berarti yang X adalah min 20. Berarti min 20 per TAT-nya 130 min 20 juga akan sama dengan yang ketahui. Ketahuinya di sini juga Celsius pada suhunya sama dengan T juga min titik bawahnya 0 per titik atas diketahuinya adalah 100 min bawahnya juga 0. Oke, berarti di sini jadinya T plus 20 per 130 tambah dengan 20 berarti 150 sama dengan T kurang 0 T per 100. Nah, kita sederhanakan ini sama-sama bagi 50. Ini 2, ini 3. Kali silang ya. 2 kali T, 2T ditambah dengan 2 kali 20, 40 sama dengan 3T. Oke, jadi 40 sama dengan 3T. Nah, ini pindah luas dikurang dengan 2T. Oke, sorry, 2T ya. Dengan demikian jadi 40 sama dengan T. Nah, di sini artinya termometer Celsius dan termometer X akan menunjukkan angka yang sama pada suhu 40 derajat. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah option nomor C. Ya, oke, di soal berikutnya kita akan membahas mengenai tentang campuran suhu. Nah, jadi kalau tadi kita konversi suhu, sekarang campuran suhu. Kalau campuran suhu, rumus yang digunakan tersebut adalah asas Black. Nah, jadi rumus yang digunakan adalah asas Black. Gimana dikatakan pada asas Black? Nilai Q serap itu akan sama dengan nilai Q lepas. Jadi siapa yang menyerap suhu, siapa yang melepas suhu? Yang menyerap suhu itu adalah benda yang memiliki suhu rendah. Yang melepas adalah benda yang memiliki suhu tinggi. Nah, terus di sini dikatakan ditinjau pencampuran dua macam sampel zat cair sejenis. Nah, berarti sejenis ini kalau dia sejenis berarti memiliki kalor jenis yang sama. Nah, berarti C1 sama dengan nilai C2. Berikutnya dikatakan massa sampel yang lebih panas, nah berarti M1 lebih panas. Nah, berarti M1 yang melepas. Oke, kita tulis ini yang M1 yang melepas. Sementara masanya sama dengan 2 kali sampel yang lebih dingin. Nah, berarti yang lebih dingin yang rendah berarti M2 yang menyerap, dimana dikatakan M1 sama dengan 2 kali dengan M2. Oke, berikutnya suhu awal sampel yang lebih panas T1. Nah, berarti sini dikatakan suhu awalnya adalah T1 sama dengan 2 kali suhu sampel yang lebih dingin. Nah, berarti T2-nya dikatakan 30, T2 dikatakan 30 derajat Celcius, T1 dikatakan 2 kali. Ah, berarti 2 dikali dengan 30 atau 60 derajat Celcius. Nah, diminta berapakah suhu campuran ketika setimbang? Oke, berapa suhu campur ketika setimbang? Berarti analoginya gini. Ini adalah suhu yang rendah yang 30. Ini adalah suhu yang tinggi yang 60. Di sini ada suhu campuran. Nah, di sini ada T campuran. Oke. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk mencari suhu campuran berarti gunakan asas Black. Q serap sama dengan Q lepas. Nah, di mana Q kalau terjadi perubahan suhu rumusnya adalah macet. Nah, berarti M1C1 delta T1 sama dengan M2 C2 kali delta T2. Kita mengingatkan bahwa C1 sama dengan C2. Dengan demikian kita coret nih. C1 coret, C2 juga kita coret. Berarti M1 delta T1 sama dengan M2 delta T2. Oke, yang pertama kita cek M1. M1 dikatakan 2 kali M2. Nah, berarti kita ganti nih 2 kali M2. Terus delta T1 adalah suhu lebih rendah. Artinya 30 ini lebih rendah daripada suhu campuran. Dengan demikian delta T adalah suhu tinggi kurang suhu rendah, berarti T dikurang dengan 30 akan sama dengan M2. M2 di sini masanya M2. Terus suhunya katanya tinggi kurang rendah, berarti 60 dikurang dengan T. Oke, M2 kita coret habis. Nah, sekarang berapakah nilai T kira-kira?
2 kali T, T ini kali masuk, 2 kali T, 2T, 2 kali 30 min 60 akan sama dengan 60 kurang, nah ini 60 dikurang dengan T. Kita kumpulkan yang ada T dengan yang T, yang tidak dengan yang tidak. Berarti T ini pindah ruas ke sini jadi plus. Berarti 2T ditambah dengan T sama dengan 60. Min 60 pindah ke sini, berarti plus 60. Dengan demikian, 3T sama dengan 120. Atau T sama dengan 120 dibagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 40. Oke, jadi dari sini kita ketahui bahwa suhu campuran antara dua zat tersebut adalah 40 derajat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, bisa kalian komen di kolom komentar. Jadi jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.